Orang tidak bisa membedakan mana agama dan mana yang kehidupan. Sehingga akhirnya orang kalau beragama, kemarin kita sudah bahas, orang kalau beragama jadi kejam ya. Jadi kejam, jadi merasa paling benar sendiri, yang lain sesat semua dan boleh dibantai. Gitu. Itulah orang beragama. Tapi kalau orang bertuhan, Tuhan yang sejati itu Tuhan yang mengajarkan mengasihi, mengampuni, memberkati. Tuhan yang sejati yang mengajarkan Anda untuk mengampuni istri Anda, mengampuni suami Anda. Tuhan yang sejati akan mengajarkan Anda untuk setia kepada satu suami dan satu istri. Ya, Tuhan yang sejati akan mengajarkan Anda untuk Anda hidup di dalam kekudusan. Tuhan yang sejati akan mengajarkan Anda untuk hidup di dalam kasih. Itu boleh nggak boleh itu hanya buat orang-orang yang bebal, yang jahiliyah kayak orang Islam, ya kayak Niniwe, nggak bisa membedakan kanan dari kiri, ya kan? Sama kan? Di Islam kan juga sama, nggak bisa membedakan kanan sampai kiri, sampai cebok aja harus diajarin kan? Cebok itu harus pakai tangan kiri, makan itu harus pakai tangan kanan. Kalau orang pakai tangan kiri, nanti setannya ikut makan, misalnya begitu ya. Dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu dalam Islam harus diajarin dan orang-orang jahiliyah terkagum-kagum, termasuk Anda kan? Mulai tema kita hari ini, orang Islam pasti masuk neraka. Wah, itu kebencian. Haters itu Pak Paul. Oh bukan, saya mengatakan kebenaran, saya itu nggak pernah benci orang. Gimana sih kamu? Kan sudah dibilangin saya nggak pernah benci orang. Makanya saya kasih tahu, kalian itu pasti masuk neraka kalau tidak percaya Yesus. Ya, jadi bukan benci ya. Sampai ketawa tuh orang-orang tuh. Saya nggak benci, bener ya, saya nggak benci orang Islam ya. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk mengatakan kebenaran karena saya mengasihi kalian. Ya, jadi Anda jangan samakan kebencian dengan mempertaruhkan nyawa untuk kalian demi memberitakan kebenaran kepada kalian. Jadi saya nggak benci, serius saya nggak benci ya. Dan saya punya banyak sekali rekan-rekan Muslim yang kami tolong, yang kami bantu, ya. Nah, dan yang luar biasa, saudaraku, yang luar biasa adalah saat-saat ini ada banyak sekali orang-orang Islam mendapatkan penglihatan yang sama itu, yang soro itu, yang suka nyinyir itu, yang aliran pemuja dogma yang suka nyinyir itu, ya. Bilang bahwa ini yang pernah lihat Tuhan itu sesat ini. Yusuf Manubulu sesat ini, karena dia nggak pernah baptis orang Islam, dia nggak tahu rasanya, ya, dia nggak tahu diteror sama orang Islam seperti apa, karena dia mungkin belum lahir baru, makanya dia nggak ngerti perjumpaan dengan Yesus seperti apa. Bagi orang seperti saya yang pernah berjumpa dengan Yesus, begitu ada kesaksian orang Islam berjumpa dengan Yesus, saya cuma lihat urutannya, ini, terus saya lihat buahnya, oh ini orang berjumpa dengan Yesus beneran. Tapi kalau dia orang ngaku-ngaku berjumpa dengan Yesus, tapi masih rajin ke kali jodoh sudah tutup ya, kali jodoh sudah tutup, makanya sekarang surga lagi kekurangan stok bidadari, karena kali jodoh sama doli ditutup, maka surga kekurangan stok bidadarinya. Nah, saat ini kita sedang saya lihat orang-orang ini yang berbuah, yang karakternya berbuah, yang hidupnya begitu diberkati Tuhan, ya, keluarganya dipulihkan, ya. Maka saya melihat orang ini benar-benar berjumpa dengan Yesus. Tetapi ketika saya nggak bilang orang yang miskin jadi kaya ya, oh itu miskin jadi kaya itu ada rumusnya lagi, ya. Siapa menabur dia menuai. Saya nggak lagi cerita teologi kemakmuran ya, saya menentang teologi kemakmuran. Kapan-kapan nanti kita bikinkan seminar financial freedom. Cuman hari ini kita temanya nggak lagi teologi kemakmuran. Hari ini tema kita adalah tentang bagaimana orang-orang yang sebentar. Oh, ada apa ini? Bagaimana kita bisa lepas dari neraka, ya. Bagaimana supaya kalian, orang-orang yang saya kasihi ini, lepas dari neraka. Supaya Anda jangan tertipu, ya. Anda jangan tertipu. Nah, jadi saudaraku, mari kita belajar bersama-sama supaya kita semua bisa hidup di dalam kebenaran.
Ya, saya nggak lagi cerita tentang agama ya, berbeda. Saya nggak lagi cerita agama, saya lagi cerita tentang kebenaran. Saya nggak lagi cerita tentang agama, berbeda ya. Karena banyak orang beragama Kristen pun yang dia belum Kristen. Banyak orang beragama Kristen yang dia itu hanya KTP dan dia belum lahir baru. Orang tidak bisa membedakan mana agama dan mana yang kehidupan. Sehingga akhirnya orang kalau beragama, kemarin kita sudah bahas, orang kalau beragama jadi kejam ya. Jadi kejam, jadi merasa paling benar sendiri, yang lain sesat semua dan boleh dibantai. Gitu. Itulah orang beragama. Tapi kalau orang bertuhan, Tuhan yang sejati itu Tuhan yang mengajarkan mengasihi, mengampuni, memberkati. Tuhan yang sejati yang mengajarkan Anda untuk mengampuni istri Anda, mengampuni suami Anda. Tuhan yang sejati akan mengajarkan Anda untuk setia kepada satu suami dan satu istri. Ya, Tuhan yang sejati akan mengajarkan Anda untuk Anda hidup di dalam kekudusan. Tuhan yang sejati akan mengajarkan Anda untuk hidup di dalam kasih. Ya, rumusnya simple. Kalau engkau ingin orang melakukan sesuatu yang baik kepada Anda, lakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda nggak pengen diselingkuhin sama istri, Anda jangan selingkuhin istri kamu. Gitu ya. Jadi jangan bilang, mana ada ayatnya nggak boleh poligami. Oh, hukumnya udah jelas. Kalau kamu tidak ingin dilakukan yang tidak baik oleh sesamamu, jangan melakukan hal itu kepada sesamamu. Ya, itu golden rules itu sudah mendunia, yaitu dari Alkitab itu. Kalau kamu pengen istrimu setia, ya kamu harus setia. Kalau kamu pengen anak kamu hormat sama kamu harus hormat sama orang tua kamu. Dan dari teladanmu menghormati orang tuamu, anak kamu akan belajar. Dan akan melakukan hal yang sama kepadamu. Itulah golden rules. Ya. Jadi Anda semua, begitu Alkitab itu mengajarkan kepada kita, bukan aturan boleh nggak boleh. Ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, di dalam terminologi Ibrani pun tidak ada kata forbidden. Nah, terus ada yang bilang, oh itu asyur tuh. Oh bukan, asyur itu bukan forbidden. Artinya begini maksudnya, ada seorang rabi Yahudi dari Rusia, dia rabi Yahudi yang tinggal di Rusia, dia kasih tahu, dan saya tanya sama rabinik yang ada di Belanda, yang kebetulan saya sebulan sekali saya pergi ke sinagog yang di Belanda ini ya. Saya tanya, oh iya, Tanak itu tidak mengenal boleh, tidak boleh. Jadi yang diterjemahkan, oh itu salah, terjemahnya nggak begitu. Cuman kita tidak tahu bagaimana mengekspresikan dalam bahasa lain. Tetapi memang di dalam Tanak, bukan boleh nggak boleh. Sama di dalam perjanjian baru, Anda ketika menjadi seorang Kristen, Anda bukan boleh nggak boleh loh. Tetapi apa yang baik, apa yang berkenan, yang sempurna. Itu boleh nggak boleh itu hanya buat orang-orang yang bebal, yang jahiliyah, kayak orang Islam, ya kayak Niniwe, nggak bisa membedakan kanan dari kiri, ya kan? Sama kan? Di Islam kan juga sama, nggak bisa bedakan kanan sampai kiri, sampai cebok aja harus diajarin kan. Cebok itu harus pakai tangan kiri, makan itu harus pakai tangan kanan. Kalau orang pakai tangan kiri, nanti setannya ikut makan. Misalnya begitu ya. Dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu dalam Islam harus diajarin, dan orang-orang jahiliyah terkagum-kagum. Termasuk Anda kan? Termasuk Anda yang di YouTube yang nonton orang Islam kagum, wah betapa hebatnya dalam Islam, rapi sekali semua, cebok aja diajarin. Iya, pakai 3 batu kan ceboknya. Makanya kalau kamu lagi ke Dubai itu di hotel 7 stars yang pakai berlian semua, saya pernah ke Dubai ya. Di sini kebetulan ada kayak nampaknya ada yang dari Dubai nih ya. Oke. Nah, kalau Anda masuk 7 star, itu pasti di hotel mewahnya itu ada 3 batu. Terus nanya kan waktu itu, buat apa? Buat cebok. Nanggap nggak maksudnya? Ya, yang nggak nanggap ya sudahlah. Tapi memang di dalam hadits Muhammad itu, di dalam hadits sahih ya, sahih Bukhari itu ditulis, cebok itu harus dengan 3 batu. Ya, cebok dengan 3 batu. Nah, jadi kalau Anda ingin sempurna Islamnya, maka Anda harus siapkan 3 batu. Anda nggak perlu tisu di rumah, Anda nggak perlu air, Anda perlu 3 batu saja, Anda akan mulia seperti sang Rasul, sang baginda Rasul. Ya, kalau Anda cebok dengan 3 batu, nah itulah ajaran di dalam Islam. Saya nggak mengolok ya, tapi saya sedang mengatakan kenyataan, dan memang lucu buat saya. Lalu saya cerita sama orang Syiah, ya kan, saya lagi jeli, Sahih Bukhari yang suruh cebok pakai 3 batu ini bener apa enggak? Dia bingung, cebok pakai 3 batu, dia tertawa keras sekali, dan dia cerita sama temennya orang Iran lagi, dia ketawa lagi, dia cerita lagi, kamu dapat dari mana? Ini saya tunjukkan dari Sahih Bukhari. Wah, mereka semua orang-orang Iran ini ketawa semua, orang Syiah mereka kan bekas Syiah.
Mereka ketawa semua, orang Sunni itu memang kelewatan, dia bilang. Memang mereka tolol semua. Kenapa? Iya, nggak ada Muhammad ngajarin cebok pakai 3 batu. Itu cuma ada di orang Sunni saja, kata bilang. Orang Syiah nggak pernah cebok pakai 3 batu, nggak ada hadisnya. Jadi hadisnya orang Sunni dengan Syiah beda dong. Beda, dia bilang beda. Oh iya, 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 iya. Makanya orang Sunni bilang Syiah bukan Islam. Orang Syiah juga sama, Sunni juga bukan Islam. Jadi yang Islam yang mana nih? Nah, kan sama seperti itu. Terus mereka bunuh-bunuhan sampai sekarang. Begitulah ceritanya, mereka saling bunuh-bunuhan. Dan orang Sunni yang sesama Sunni, yang Ahmadiyah dibakar hidup-hidup, yang Ahmadiyah dibakar hidup-hidup, sementara di Erfurt mereka punya masjid besar lagi. Saya lupa lagi foto ya kemarin ya, saya lupa lagi foto masjid besar di Erfurt. Oke, nanti mudah-mudahan nanti kalau pas saya ke Erfurt saya foto ya. Itu besar sekali, masjidnya besar sekali. Dan nggak ada masjid sebesar itu, masjid Ahmadiyah sebesar itu di Indonesia nggak ada. Orang dibakar kok sama orang-orangnya, sama polisinya, sama orang Sunni, ya kan? Nah itu sama. Nah jadi saudara, di dalam kekristenan itu kalau ada satu orang Kristen menyesat-nyesatkan yang lain, itu sama dengan orang Sunni sama Syiah bunuh-bunuhan. Jadi kalian, pendeta-pendeta, para YouTubers, para teolog yang hobi nyesat-nyesatkan sesamanya, kalian itu sebenarnya belum lahir baru. Serius, kalian yang hobinya sesat, oh yang bukan Tritunggal sesat, kalian itu belum lahir baru. Sama, orang saksi Yehova yang Anda menuduh Tritunggal itu sesat, kan banyak juga kan orang saksi Yehova yang nuduh Tritunggal sesat, banyak. Kalian belum dewasa, terutama di Indonesia, saksi-saksi Yehova itu belum dewasa. Kalau di sini, saksi Yehova di sini nggak bilang begitu, ya nggak macam di Indonesia, heran saya di Indonesia mah. Oh itu soalnya kita diadu domba sama Belanda. Enggak, bukan. Belanda nggak pernah adu domba begitu. Nyatanya di Ambon, di Papua, ya dulu semua rukun-rukun aja kok. Kalian aja yang di Jawa yang berantem bunuh-bunuhan. Ya, nyatanya di Belanda sini juga nggak berantem kok. Baik-baik aja. Ya, orang malah ada mereka sebulan sekali kumpul, mereka doa sama-sama yang karismatik, yang saksi Yehova juga diundang ya, ikut ya. Ada datang kadang-kadang. Cuman jarang datang, atau kenapa mereka jarang datang, tapi datang. Nyatanya bisa kumpul kok. Kenapa kalian di Indonesia nggak bisa? Itu gara-gara Belanda, itu bukan gara-gara kalian tolol. Ya, jangan salahin orang lain dong. Untuk segala sesuatu yang negatif, kalian nggak boleh salahin orang lain. Diri sendiri dulu ngomong. Nanti kalian akan cepat dipulihkan, gitu ya. Ya, jadi kita ya teman-teman di live chat boleh ya, nanti boleh ikut ngomong ya. Saya cuma satu ya, 15 menit selesai, kemudian kita akan tanya jawab. Coba kita lihat pengajarannya orang Islam di dalam surat Maryam. Oh, belum saya share screen, sorry ya. Belum saya share screen. Karena tadi gagal terus ya. Saya nggak tahu ini setelah di-upgrade, kayaknya Zoom-nya mesti diinstal ulang. Lihat kalau Anda lihat di surat Maryam itu adalah surat ke-19 dan diturunkan di Mekah, Makkiyah, di mana Muhammad itu masih jilat-jilat pantatnya Kristen dan Yahudi ya. Mereka harus baik-baik sama Kristen sama Yahudi, karena Muhammad lagi musuhan sama orang Quraisy. Ya, begitulah Islam. Nyatanya sekarang orang Islam, kemarin lihat ya di YouTube saya yang Muhammad bukan keturunan Ibrahim, mereka kutip seabrek videonya rabbinik Yahudi, mereka jilat-jilat pantat itu Yahudi, supaya mereka diakui sebagai keturunan Ismail. Ini rabi ini dia tunjukkan. Tapi rabi-rabi itu juga nggak bisa pernah tunjukkan bukti primernya. Dia jilat pantat Yahudi yang seharusnya mereka bunuh. Ya kan? Sama nih di Makkiyah nih Muhammad jilat pantat Yahudi dan Kristen Nasrani supaya mereka bisa bisa eksis. Tapi begitu sampai Medina, Medina dibunuh semua tuh, diusir semua, disingkirkan semua tuh. Ya, begitulah ya, karena memang Islam adalah sebuah ideologi politik. Dan kalau Anda lihat nanti di dalam perkembangannya di Indonesia, pernah Amin Rais bilang mau membangun Indonesia yang madani. Anda hati-hati ya. Terus orang-orang Kristen ikut-ikutan. Ya khotbah di gereja, kita akan membangun Indonesia madani. Goblok lu pendeta, ya kan? Kamu tahu nggak artinya madani? Artinya Indonesia yang madaninya, seperti kondisi di Madinah. Apa itu kondisi di Madinah? Orang Kristen sama orang Yahudi dibantai, diusir semua dari Madinah. Itulah Indonesia yang madani, ya.
Jadi hati-hati kalian semua dengan yang namanya Indonesia Madani. Ya, itu adalah proyek untuk membangun khilafah. Hati-hati Anda, jangan latah kamu bilang Indonesia Madani. Saya bingung itu pendeta-pendeta khotbah Indonesia Madani, Indonesia Madani. Lihat di dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ya, ayat 71. Surat Maryam 19 ayat 71, kelihatan ya? Oke, kita buka. Lihat. Dan tidak seorang pun darimu, wah ini kata yang durhaka kepada Allah ini nggak ada nih, ya. Ini nggak ada nih yang durhaka kepada Allah. Lihat nih, orang Islam ini paling demen memang nambah-nambah bani kurung ini, ya. Ayatnya 6.000, Al-Quran itu ayatnya 6.000, ya. Al-Quran itu ayatnya cuma 6.000, tetapi tanda kurungnya ada 2.000, ya. Bentar, ini belum nyampe ya sana ya. Ya, Anda bisa lihat di layar Anda, harus saya besarkan ya. Rotate. Oke, kelihatan ya, besar ya. Lihat, kata yang dalam tanda kurung itu nggak ada ya. Dan tidak seorang darimu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Robmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini Muhammad lagi ngomong sama orang-orang Islam pengikutnya ya. Temanya, kalau lihat di ayat selanjutnya, konteksnya Muhammad lagi ngomong sama pengikutnya lagi nanya sama dia, Muhammad jawab gitu. Nah, kata yang durhaka kepada Allah itu nggak ada di situ ya. Nanti kita tahunya dari mana? Dari tafsirnya, dari asbabun nusul. Ya, dari asbabun nusulnya, nanti kita tahu. Nah, coba kita lihat dari asbabun nusulnya. Nah, dari tafsir Ibnu Katsir ya. Dari tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir Maryam ayat 71-72. Jadi nggak boleh orang nafsir kalau nggak pakai asbabun nusul ini ya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Quraisy Shihab, ada tafsir dan lain-lain ya. Dan ini salah satu tafsir yang diakui yaitu tafsir Ibnu Katsir surah Maryam. Dan lihat kalau lihat di sana, tuh nggak ada kan tanda kurungnya tadi yang durhaka tadi. Ada seorang pun dari tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Nggak ada tanda kurungnya, ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu dan membiarkan orang-orang yang dalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi mereka semua masuk neraka, terus nanti saya heran, kami ini orang Islam itu paling hobi kata kami ya. Kami ini katanya, oh ini bukan Muhammad, tapi Allah. Tapi Allahnya pakai majestic. Nah, karena sebenarnya memang Allahnya orang Islam itu nggak cuma satu. Kata kami itu kan sudah pasti plural ya kan. Orang Islam itu nggak bisa membedakan aku dengan kami. Ya kami ya kami, aku ya aku. Ya. Makanya Presiden Donald Trump kan nggak pernah bilang we are president, nggak pernah bilang begitu. I am the president. Dia selalu bilang begitu kan. Nggak ada we are the president. Coba amati Donald Trump. Nggak ada bilang we are the president. Kalau we are Americans, ya dia bilang begitu, we are America. Tapi Donald Trump nggak pernah bilang we are president. Presidennya cuma dia selalu bilang I am the president of United States. Dia selalu bilang begitu, ya. Tapi kalau orang Indonesia, orang-orang Indonesia bilangnya kami itu majestic. Nah itu yang saya bilang majestic undul mupeang, karena itulah kami itu. Orang Islam itu memang nggak bisa membedakan kami. Oh, berarti kami ini sama Muhammad dong, Allah sama Muhammad. Ya kan? Sebenarnya kan Allah sama Muhammad, tapi kan nggak mau ngakuin mereka. Kalau bilang Muhammad adalah Nabi Allah dan bersama dengan Allah, kami sesungguhnya kami adalah yang maha kuasa. Itu kan berarti sebenarnya Allah sama Muhammad. Dia kan lagi cerita, Muhammad lagi ngomong sama Allah, terus dia lagi cerita sesungguhnya kami adalah yang maha kuasa. Berarti kan Allah sama Muhammad yang dimaksud ada ya kan? Nah itu yang orang-orang Islam pada nggak ngerti tuh. Ya, permainan kata seperti itu, orang-orang Islam karena sudah mabuk. Dan sebetulnya itu iblis sedang mengajarkan kepada Anda hal-hal seperti itu. Loh, masa iblis ngaku dirinya adalah penjahat? Itulah orang hebat. Penjahat akan ngaku dirinya orang jahat.
Ya, kalau penjahat ngaku orang baik itu biasa, itu levelnya masih di bawah. Tapi iblis itu selalu datang dengan firman Tuhan. Lalu di ujung dispin, diputar. Persis seperti Muhammad. Ya, Muhammad bilang, oh Nabi Isa itu dimuliakan dalam Islam. Nabi Isa itu bahkan membuat mujizat. Nabi Isa itu bahkan bikin burung waktu kecil. Anda tahu, ketika Nabi Isa datang bikin burung waktu kecil, maka dia bukan Mesias yang kita tunggu. Karena dia melanggar hukum Taurat dan Kitab para Nabi. Di dalam hukum Taurat dan Kitab para Nabi, nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh. Dalam hukum Taurat dan Kitab para Nabi itu nggak boleh. Seperti itu. Nggak boleh Yesus itu membuat mujizat sebelum umur 30 tahun. Ya. Nah, kita akan kembali. Jadi ternyata ketika kita mempelajari di dalam firman Tuhan, ya, perkataan-perkataan Yesus, hidup Yesus itu harus menggenapi hukum Taurat dan Kitab para Nabi. Ya, perkataan Yesus, semua statement Yesus, hidupnya Yesus harus menggenapi hukum Taurat dan Kitab para Nabi. Tapi kalau tidak menggenapi hukum Taurat dan Kitab para Nabi, maka dia bukan Yesus yang kita tunggu. Kita harus tunggu Yesus yang lain. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis pernah bertanya, apakah kami harus menunggu, apakah benar engkau yang akan datang itu, atau kami harus menunggu yang lain. Jadi penggenapan itu sangat penting ya di dalam penggenapan hukum Taurat dan Kitab para Nabi ini sangat penting. Dulu pernah kita bahas sedikit mengapa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, orang Yahudi modern hari ini. Kalau di zaman Yesus banyak ya, orang Yahudi yang percaya Yesus banyak sekali. Tapi mengapa di Yahudi modern sekarang ini tidak percaya Yesus? Ya karena Yesus dianggap tidak menggenapi tafsirannya mereka terhadap hukum Taurat dan Kitab para Nabi. Tafsirannya ya, bukan Tauratnya secara letterlek. Yesus itu menggenapi hukum Taurat secara letterlek. Tetapi bagi orang Yahudi modern, Yesus belum menggenapi Taurat yang sama mereka punya pardes dan gematrianya. Mereka tafsirkan gitu ya. Nah, itulah yang menjadi masalah. Oke. Jadi saudaraku, kalau Anda lihat di dalam surat Maryam yang surat 19 ayat 71 tadi, semua orang Islam itu akan mendatangi neraka, akan masuk neraka. Terus di dalam ayat 72-nya Muhammad menjanjikan, tapi nanti yang bertakwa akan dilepaskan dari neraka. Jadi semua itu pasti masuk neraka. Ya kan? Muhammad bohong nggak? Enggak, karena Yesus juga berkata, semua orang akan binasa, kecuali dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Roma 10 ayat 9, dan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, percaya kepadaku. Percaya kepadaku itu kenapa? Sebagai Tuhan. Yesus berkata, Yohanes 13 ayat 13, akulah Tuhan, akulah guru, akulah Tuhan. Kurios ya, pengakuan sebagai Tuhan, majikan ya, sebagai kurios, majikan, sebagai Tuhan, itu penting. Anda berarti sudah tidak punya hak lagi atas hidup Anda. Bukan mengakui Yesus sebagai Allah ya, itu salah. Karena firman Tuhan berkata bahwa saya pun adalah Elohim. Makanya pengakuan sebagai Elohim itu nggak penting di dalam Alkitab. Pengakuan Yesus sebagai kurios itu yang penting. Makanya di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Yehova Elohim, dibilang apa? Shema Israel, Adonai. Pengakuan Yehova sebagai Adonai itu penting. Ya, kata Yehova itu dibilangnya apa? Adonai. Pengakuan Yehova sebagai Adonai dan sebagai sang nama, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Itu penting. Sama dengan pengakuan Yesus sebagai Adonai. Itu yang penting.
bukan sebagai Elohim, bukan sebagai Theos. Karena nanti di Wahyu 21 ayat 6 dan 7, nanti Yesus yang akan mengatakan dirinya adalah Elohim. Nggak perlu kamu ngaku-ngaku dia. Tapi Yesus nanti akan mengakui dirinya adalah Elohim. Jadi Yesus memang Elohim, tapi pengakuan sebagai Elohim itu nggak penting. Yang penting adalah mengakui sebagai Adonai. Kalau Yesus adalah Adonai, maka kita adalah Jongos. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya percaya kepada Yesus. Percaya apa? Bahwa dia adalah keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan hanya Yesus yang berkata begitu. Semua nabi berkata, ini ada jalan yang lurus, kamu ikut itu. Yesus berkata, akulah jalan. Ya, semua nabi, bahkan Muhammad, bahkan Buddha, bahkan Konghucu, ya, Konfuse, ini adalah jalan yang lurus, kamu ikutin. Salomo juga berkata, ada jalan yang lurus, kamu ikutin. Nabi-nabi di perjanjian lama berkata, kamu ikutlah jalan itu yang benar, jalan Tuhan. Para rasul berkata, ikutlah jalan Tuhan. Kekristenan itu dulu disebut jalan Tuhan, ya. Kalau Anda baca dalam kisah para rasul, ya itu nanti ada di kelas evangelis kita cerita itu. Jadi namanya lebih lazim disebut dengan jalan Tuhan waktu itu. Tapi kemudian dalam surat-surat Paulus berkata aku seorang Kristen. Petrus juga berkata seorang Kristen gitu ya. Tapi ajarannya adalah jalan Tuhan, disebut jalan Tuhan. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Artinya Yesus, ajaran Kristus. Nah, saudara, semua orang akan masuk neraka, akan binasa. Akan masuk dalam kesia-siaan. Buddha berkata sia-sia, semuanya kesia-siaan, hanya ilusi. Ya, orang Hindu berkata semua akan masuk dalam neraka. Orang neraka ya, nah, kata neraka itu kan dari bahasa Sanskrit kan, neraka. Jadi semua akan menghampiri api penghukuman itu di dalam Kristen, di dalam agama paganisme, di dalam Zoroaster, di dalam Islam, semua akan menghakimi penghakiman itu. Jadi neraka itu bukan masalah ada nggak ada ya. Banyak sebagian orang bilang oh itu kan hanya ada enggak, tetapi neraka itu api penghukuman itu kita tidak tahu dalam rupa seperti apa, tetapi itu ada hal yang mengerikan. Ada yang lebih mengerikan dari kematian. Sampai Wahyu mencatat orang mau mati aja nggak bisa mati. Coba bayangin, mau mati, pengen mati tapi nggak bisa mati. Itu lebih mengerikan ya. Pengen mati nggak bisa mati. Ada yang lebih mengerikan dari kematian. Makanya banyak orang bunuh diri ya. Banyak orang bunuh diri karena dia nggak bisa menghadapi apa yang dia hadapin. Yaitu apa? Siksaan psikologis. Orang yang dengar suara-suara itu kan, yang dengar suara-suara, oh itu mengerikan juga ya orang-orang schizofren yang sudah akut itu, dia pengen mati, pengen bunuh diri, bakar diri, segala macam. Tapi banyak yang nggak bisa mati. Ya kan? Ada yang lebih mengerikan dari kematian, yaitu jiwa yang disiksa. Jiwanya sudah di Hades dia tuh. Orang-orang schizofren, orang-orang yang bolak-balik lihat setan, yang serem-serem itu ya, itu jiwanya dia sudah di Hades tuh. Ya, dia pengen mati nggak bisa mati. Nah jadi hati-hati Anda ya dengan perkataannya Muhammad ini. Dia berkata semua orang akan mendatangi neraka, kamu semua. Ya nanti kalau Anda baca tadi di tafsirnya, sebentar ya. Oke, Anda lihat kalau di dalam tafsirnya tadi, Anda akan melihat bahwa ternyata mana tadi? Oke, Anda baca. Sekarang saya share screen lagi. Saya tidak sedang memberitakan Al-Quran, tapi saya lagi kasih tahu Anda analisa di dalam Al-Quran itu, ya, bagaimana mereka menganalisa. Lihat ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Tadi kalau di dalam Islam agama universal, tulisannya ada tanda kurungnya ya. Dalam Departemen Agama itu ada tanda kurungnya. Yang durhaka, tapi asli itu nggak ada. Katanya durhaka itu tambahan. Ya, seorang Islam kan memang begitu. Ayatnya 6.000, tanda kurungnya 2.000. Kemudian kami akan menyelamatkan, menurut mereka, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang dolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi orang-orang dolim loh, ya orang-orang yang dolim. Terus Imam Ahmad berkata bahwa Abu Sumayyah berkata, kami berbeda pendapat tentang makna al-wirid mendatangi. Sebagian mereka berkata seorang mukmin tidak akan memasuknya, sebagian. Tetapi dalam
Sebagian lagi berpendapat bahwa mereka akan semuanya akan memasukinya, kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir-tafsir yang lain, sama ya, orang akan mendaki neraka, lalu aku berjumpa dengan Jabir bin Abdillah dan bertanya, sesungguhnya kami berbeda pendapat tentang makna al-wurud. Beliau menjawab, mereka seluruhnya akan mendatangi neraka. Mereka semua akan mendatangi neraka ya, semua. Abdullah bin Al-Mubarak berkata bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, seorang laki-laki bertanya pada saudaranya, apakah datang padamu bahwa engkau pun akan mendatangi neraka? Dia menjawab, iya, akan mendatangi neraka. Dia bertanya lagi, apakah berita padamu bahwa engkau muncul darinya? Dia menjawab, tidak, nggak ada lagi, jadi masuk neraka. Dia berkata, bagaimana bisa tertawa? Dia menjawab, ia tidak terlihat tertawa lagi sampai ia berjumpa dengan Allah. Lalu Allah berkata dalam Ibnu Abbas tentang firman-Nya, wa imminkum illa wariduha, dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Datang ke neraka, yaitu orang yang berbakti dan orang yang durhaka. Jadi yang berbakti dan yang durhaka mendatangi neraka dua-duanya. Ya, jadi tanda kurungnya tadi salah tuh tadi kan. Ya, satu orang Islam begitu. Ya. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah kepada Fir'aun? Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan kepada mereka ke dalam neraka. Mendatangi mereka, neraka berarti memasukinya. Berarti masuk neraka. Ya. Imam Ahmad berkata dari Abdullah bin Mas'ud, wa imminkum illa waiduha, dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Rasulullah bersabda, seluruh manusia akan datang kemudian menampakkan amal-amal mereka. Jadi nanti akan setelah masuk neraka nanti keluar amal-amalnya, ya. Ahmad berkata, nah ini pandangan-pandangan ini ya, perdebatan mereka ya. Ahmad berkata, Ummu Mubashir istri Sa'id bin Al-Haritsah berkata, di saat Rasulullah berada di rumah Hafsah, beliau bersabda, tidak seorang pun masuk neraka yang menyaksikan perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Jadi orang yang jihad itu ya nanti yang jihad itu nanti langsung ke surga, nggak ke neraka lagi. Yang jihad itu nanti langsung masuk surga. Nah, Hafsah berkata, bukankah Allah berfirman, wa imminkum illa wariduha, tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Maka Rasulullah bersabda, summan nunajil latsinattakau, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka masuk neraka, tapi nanti akan diselamatkan. Masuk neraka dulu, yang penting ya. Di dalam as-sahin dari hadis Asuri dan seterusnya. Jadi mereka semua intinya, wah ini banyak sekali yang tapi intinya mereka semua itu masuk neraka. Udah itu aja. Entah terus nanti diselamatkan oleh Allah dan seterusnya ya. Nah, jadi semua masuk neraka, semuanya masuk neraka. Pokoknya semua masuk neraka. Nanti diselamatkan. Tapi saudara tahu kalau orang jualan ya, orang jualan itu bilang gini, ya yang pergi semua nanti yang pergi ke Jepang ikut sama saya, nanti semua akan mendapatkan bonus pergi ke bulan. Pergi ke Jepang, bonus pergi ke bulan. Nah, orang-orang ikut semua nih. Terus begitu sampai Jepang, nah, mereka tanya sama pemandu turnya, mana katanya mau ke bulan? Ya nanti sampai ke bulan. Kita katanya nanti tungguin. Terus ditungguin sampai akhirnya tuh mereka nggak pergi ke bulan. Komplain. Iya masalahnya kendaraannya nggak ada yang ke bulan. Tapi kan sudah sampai Jepang, mereka semua rame-rame nih. Begitu sampai Jepang ditungguin. Lalu si pemandu itu dia bilang, iya di kendaraannya yang berkebun lagi rusak nih, banyak gembos, dia bilang begitu. Nah, ya yang di live stream suara saya bagus nggak? Coba tadi ada yang kasih tahu suaranya putus-putus ya. Bagus ya, oke mantap. Ya, jadi saudaraku jelas sekali itu hanya promosi, bulan promosi. Nah, gimana Pak? Bagus suaranya. Suaranya jelek. Oh jelek ya, ada yang jelek, ada yang putus-putus ya. Sebentar, saya tidak tahu mengapa, karena memang Zoom saya juga putus nyambung terus. Oke, saya lihat yang ada di ini ya. Yang di YouTube, bagaimana? Oke. Iya, yang di YouTube juga suaranya tetap putus-putus ya.
Sekarang sudah bagus suaranya? Masih Masih jelek ya? Masih putus-putus. Pak. Oke, saya tulis di sini satu. Mungkin terlalu berat wifi-nya, nggak cukup karena oke. Saya sambil persiapkan ayatnya ya, kita buka di dalam Wahyu 18. Kita buka, saya sambil siapkan sambil menunggu, mungkin karena terlalu berat wifi-nya, nggak kuat, terlalu banyak yang saya gunakan device-nya. Wahyu 18. Oh, sebentar ya. Kita buka Wahyu 19. Oh, Victoria. Victoria, right? Suaranya bagus nggak? Suara saya sudah bagus belum? Yang ada di belum Pak, cuman memang belum, masih ya? bisa didengar, cuman suaranya kek gitu. Jadi kayak orang orang serak. Saya orang serak ya. Iya. Tapi kurang bagus. Saya tidak nggak mantap. Suaranya sih kedengeran, cukup jelas ngomongnya. Oke. Oke, jadi kalau kita buka di dalam Wahyu, kita lihat di dalam Wahyu Wahyu 19 ayat 20 ya. Lihat Wahyu 19 ayat 20 di layar Anda. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Satu ya. Ini penting ya. Tertangkaplah dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan umatnya. Nabi palsu, ya nabi palsu. Tangkap. Terus dia bilang apa? Nabi palsu dan binatangnya, ya, dan binatang itu juga ditangkap. Ya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, di dalam video saya, nubuatan Muhammad di dalam Al-Quran, Anda akan melihat bahwa Muhammad di dalam Alkitab, ya, nubuatan tentang Muhammad yang dalam Alkitab, Anda akan melihat bahwa yang dimaksud dengan nabi palsu ini adalah Muhammad. Yang dimaksud dengan antikris, nanti binatang itu kan antikris itu adalah nanti Imam Mahdi, ya. Jadi nanti ada Imam Mahdi, ada Muhammad dan binatang itu, sang antikris itu ya. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh penerang. Ini penting sekali ya Anda untuk mengerti ini, karena banyak orang nggak ngerti dia. Banyak orang nggak ngerti ini. Nah, pertanyaannya begini. Sekarang kalian semua orang Islam pergi ke neraka. Seluruh dunia itu pergi ke neraka, ya. Terus di neraka, sebentar, ada satu yang belum saya lupa saya sampaikan. Ya, nanti ini kan tadi nabi palsu dan binatang itu pergi ke neraka. Nanti kalau Anda lihat di dalam Wahyu 20, ya, iblis juga dihukum. Ya. Lihat ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, lihat, kalau Anda lihat di dalam video saya antikristus, ternyata iblis yang ini yang dimaksud adalah Helel ben Syakar. Helel ya. Helel sama dengan hilal ya. Sama dengan hilal. Bulan sabit. Oh, Islam nggak menyembah bulan sabit? Enggak, sama. Pengikutnya Nabonidus, Anabaten juga tidak menyembah bulan sabit, tapi menyembah dewa bulan sabit. Bukan bulan sabitnya yang disembah, tapi mereka menanti-nantikan. Ya, beda ya, bukan menyembah bulan sabit. Islam juga nggak menyembah bulan sabit. Enggak. Pengikutnya Nabonidus, Nimrod juga sama. Ya, kalau Anda lihat video saya kemarin, yang Muhammad bukan keturunan Ibrahim, asal-usulnya penyembahan kepada bulan sabit, bukan penyembahan kepada bulan sabit, penyembahan kepada dewa bulan sabit, yaitu hilal. Nah, kalau Anda baca di
di dalam Yesaya 14 ayat 12, Helel ini ada Hilal bin Sakar. Helel ini kalau Anda baca lagi di dalam Kejadian 1, dia akan yang kecil itu menguasai petang, Arab. Itulah Allah orang-orang Arab. Itulah Allah orang-orang Quraisy. Nah, nanti akan melihat bahwa itulah yang disebut dengan iblis. Ya, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ya, lalu kalian semua akan berjumpa dengan Allah SWT. Kalian semua akan berjumpa dengan Allah SWT. Lalu di sana bilang, tenang. Si nabinya kan berkata, tenang, saudara-saudara. Anda semua akan masuk ke dalam, akan dipindahkan ke dalam Al-Jannah. Dia bilang, kita sekarang ada di Jahanam. Ya, kita sedang melewati tur Jahanam. Sebentar, ini hanya sementara. Anda semua akan pindah ke Al-Jannah. Terus tiba-tiba ada yang tanya, loh, mana nih Allah SWT-nya? Oh, sebentar. Nanti Allah SWT akan datang untuk mengunjungi kita semua. Ya, begitu kan? Kemudian, tiba-tiba tadi iblis yang menyesatkan mereka juga dilemparkan ke lautan api. Tadi kan di dalam Maryam juga disebut kan? Di dalam Maryam itu juga disebut bahwa akan datang, ya. Oke, terus si Allah SWT ini datang ke neraka. Seperti berkatanya Muhammad kan, persis kan? Benar-benar datang. Nggak bohong, nggak bohong. Datang Allah SWT datang ke kemana itu, ke Jahanam itu. Allah SWT datang ke Jahanam. Jahanam itu neraka ya, dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Ibrani itu. Aduh, bahasanya itu lagi suaranya. Dalam bahasa Ibrani sama aja Gehenna, Gehinom dalam bahasa Suaranya Ibrani, geter. Suaranya dalam bahasa Arab. rusak lagi, Pak. Suara saya bagus ya? Rusak lagi. Mulai lagi suaranya. Ya, suara saya bagus ya. Nah, Oke, jadi Kayak robot Pak Paul. makasih Allah SWT datanglah ke Jahanam, ya kan? Oleh semua orang Islam dan Muhammad tepuk tangan, ya, sama si Al-Mahdi tepuk tangan. Oleh Allah, ya Allah, takbir, dia bilang gitu kan? Karena semua terus Allah dia banyak. Terus tanya sama si orang, kapan kita pindah nih ke Al-Jannah nih? Suara rusak. Dia bilang, Suara rusak. oh masih belum bagus. Bukan iPad yang rusak, tapi yang dari laptop ya, yang kurang baik. Oke, ya. lalu si ini, Sekarang. diam lu. bagus. Diam lu. Kenapa diam? Ayo kapan nih kita pindah ke Al-Jannah nih? Diam nggak? Katanya si Allah. Terus mereka rusak-rusuk, dia ngomong sama si nabinya. Mat, bilangin tuh sama si Allah, katanya kita mau pindah ke Al-Jannah. Ya, ntar gua bilangin. Terus si Muhammad datang sama si Allah. Allah, katanya mau pindah ke Al-Jannah. Diem nggak? Udah gua bilangin, lu diem. Bilang begitu kan. Diem semua. Lama, akhirnya wah mulai gelisah mereka semua. Kita nggak pindah-pindah nih, udah kepanasan nih. Ya, waduh, penis gua ini mau dipakai buat bidadari, sekarang udah tinggal 1 senti. Dari 20 senti tinggal 1 senti nih. Wah, gimana nih sama bidadarinya nih? Nah, lalu mereka tanya, demo sama Allahnya mereka. Terus akhirnya Allahnya bilang, lu ngerti kagak? Gua aja lagi di sini. Gua lagi bingung bagaimana gua bisa keluar dari sini. Lu malah ngajakin gua pergi ke Al-Jannah. Mau keluar dari sini aja gua lagi bingung. Jadi si Allahnya akan terus terang di hari terakhir. Aku aja mau pergi dari neraka ini lagi bingung. Bagaimana kamu mau minta aku bawain kamu ke Al-Jannah? Loh, tapi kan dulu kamu bilang kita semua pasti akan masuk Al-Jannah. Iya, tapi kan aku bilang kita nanti masuk neraka dulu. Katanya si Allah. Kita ini nanti rame-rame masuk neraka. Ya kan, ini kan si Allahnya kan akan bertemu dengan Allah di Al-Jannah, di Jahanam kan, di neraka. Sekarang kan kita sudah ketemu, saya nggak bohong. Nah, kalau nanti saya bisa keluar dari sini, kalau saya bisa keluar dari Jahanam ini dan pindah ke Al-Jannah, nanti kamu semua tak ajak. Pasti itu janji. Masalahnya pertanyaannya, apakah si Allah ini bisa keluar dari Jahanam? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena hanya Yesus Kristuslah
satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, hanya Yesus. Yesus yang di dalam roh, dia pergi, turun ke tempatnya iblis berada, dia ambil itu kunci alam mautnya, dan dia pergi ke surga. Pergi ke paradiso. Dan nanti di langit dan bumi yang baru, Yesuslah, kalau dalam Wahyu 22 ini kita akan lihat ya, dalam itu nanti ada pelajarannya, bahwa Yesuslah sang Allah sendiri yang duduk di tahta. Sudah nggak pakai dua kata substitusi lagi, tapi dari Yesuslah yang akan berdiri, yang akan duduk di tahta. Pahamkah Anda yang Islam dan yang Kristen? Moga-moga Anda paham ya, supaya Anda jangan disesatkan lagi. Saya berdoa supaya Anda semua bisa mengerti bahwa kalian semua akan pergi ke neraka kecuali kalian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus berkata kepada orang penjahat di sebelah kanannya, sebelah kanannya, nggak ada bilang kanan kiri ya, pokoknya penjahat yang di sebelahnya, yang berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang kembali menjadi raja. Dan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di paradiso. Muhammad nggak pernah bilang begitu. Waktu mau mati dia teriak-teriak, temukan aku dengan teman yang maha tinggi. Siapa temannya maha tinggi? Yohanes 13 berkata, akulah sahabat yang sejati. Yesus adalah sahabat yang sejati. Seorang sahabat akan menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ya, Yesuslah sang sahabat sejati. Muhammad bilang pengen ketemu sang sahabat sejati, itu terlambat, nggak bisa. Dia sudah menyesatkan seluruh dunia. Ya, dia menyesatkan sepertiga bintang-bintang. Ya, sepertiga dunia itu jadi Islam. Di zaman Muhammad pun sepertiga dunia jadi Islam. Hari ini pun sepertiga jadi Islam. Ya, dan itu disesatkan semuanya. Dan saudaraku, hati-hatilah dengan janji manis. Karena janjinya itu nggak salah, benar. Akan masuk kalau si Allah ini bisa keluar dari jahanam. Masalahnya Allah ini bisa keluar dari jahanam nggak? Itulah yang menjadi masalah. Apakah si Allah bisa keluar dari jahanam? Itu menjadi pertanyaan kita semua. Dan saya berdoa agar Anda paham dengan apa yang saya ceritakan ini. Silakan bagi yang mau bertanya. Mau nggak terima juga boleh ya. Tapi inilah kebenaran yang saya sampaikan.